Striker 200 miliar semakin santai dikabarkan bersedia gabung timnas Indonesia. Elkan Bagot dan Ivar Jenner beri kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Satu pemain Malaysia 23 ramai disebut lakukan pemalsuan umur. Nathan Jauhan banjir pujian usai resmi bergabung dengan klub legendaris Belanda Willem II. Mauro Zylstra dan Milano Jonathan resmi diproses bareng. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Malaysia 23 Aisar Hadi mendapatkan sorotan. Parasnya dianggap melebihi pria di atas usia 23 tahun. Malaysia melawan timnas Indonesia 23 di fase grup terakhir Piala AFF U23 2025. Tepatnya pada 21 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Laga di Stadion GBK tersebut tuntas tanpa gol. Hasil imbang ini membuat Harimau Malaya Muda tersingkir dari perhelatan, namun menyisakan sorotan terhadap Aisar Hadi. Gelandang milik klub Johor Darul Takzim II ini dianggap usianya sudah melebihi dari 23 tahun. Hal itu dikarenakan pemain tersebut perawakannya berkumis dan rambut bagian depannya cenderung habis. Merujuk data transfer market, Aisar Hadi lahir 4 September 2003. Usianya saat ini belum genap 22 tahun. Kecurigaan terkait usia Aisar Hadi tersebut juga pernah dibahas oleh media Vietnam di tahun 2047. Tepatnya pada 2022 selama perhelatan Piala AFF U19 di Indonesia. Lebih tepatnya lagi, rumor itu dihembuskan setelah Vietnam dikalahkan Malaysia di fase semifinal. Malaysia saat itu menjadi juara dan Aisar Hadi terpilih sebagai pemain terbaik. Media Vietnam itu percaya bahwa ada keanehan terkait usia Aisar Hadi. Baik timnas Indonesia Nathan Jauhan akhirnya mendapatkan kejelasan soal masa depannya di level klub. Pemain 23 tahun tersebut resmi bergabung dengan klub Belanda Willem II jelang bergulirnya musim 2025-2026. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak klub pada 91 Juli 2025. Willem II merupakan tim yang kini berlaga di Liga 2 Belanda setelah mereka sudah degradasi dari Liga 1 Belanda musim lalu. Meski ada level kedua, klub asal Tilburg tersebut tetap menjadi destinasi menarik karena memiliki sejarah kuat dan ambisi besar untuk kembali ke papan atas Liga Belanda musim depan. Nathan Jauhan tanda tangan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak berdasarkan performanya di lapangan. Ini menjadi langkah penting dalam karir sang pemain setelah sebelumnya memperkuat Swansea City di Inggris. Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain di sana, pengalamannya di luar negeri dianggap cukup berharga untuk dijadikan bekal kembali ke kampung halamannya Belanda. Dalam pernyataannya, Nathan Jauhan mengungkapkan rasa senangnya bisa menjadi bagian dari Willem II yang menyebut klub tersebut sebagai tempat ideal untuk melanjutkan perkembangan karirnya. Bagi saya, Willem II merupakan langkah berikutnya yang ideal. Setelah pengalaman berharga bermain di luar negeri, saya bertekad untuk jadi pemain kunci setiap minggunya, kata Nathan Jauhan. Lebih dari segera menjadi menit bermain, Nathan juga ingin terlibat dalam ambisi besar Willem II untuk kembali ke divisi musim depan. Ia menyatakan komitmennya untuk tumbuh bersama dengan tim dan juga memberikan yang terbaik bagi klub serta para pendukung. Saya sangat menantikan untuk berkembang lebih jauh dan mewujudkan ambisi kami bersama dengan tim serta supporter, tegas Nathan Jauhan. Penyerang asal Tanjung Priuk berharga 200 miliar rupiah, yakni Tich Delinga, bakal memperkuat timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kabar bahagia tepatnya pada Jumat 18 Juli 2025 yang mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan di posisi depan. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa saya yang belum pernah bisa ngomong, tapi ada 2 pemain tambahan yang sedang kami seriusin. Tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung, tegas Erick Thohir. Satu nama penyerang yang dimaksud Erick Thohir disinyalir sudah ditemukan, yakni Milano Jonathan. Sementara untuk satu nama lagi masih abu-abu. Beredar kabar satu nama lain adalah penyerang Vivi Venlo dan Sambergen. Namun melihat statistik dan Sambergen saat ini, banyak pecinta sepak bola Indonesia yang ragu terhadap pemain tersebut. Karena itu nama penyerang bolongnya Tich Delinga muncul ke permukaan.
akun Healthboard Indonesia menemukan di laman arsip NL bahwa ada marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data arsip NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tij Dalinga? Tegas akun tersebut. Jika Tij Dalinga eligible dan yang bersangkutan bersedia diproses, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Tij Dalinga saat ini tercatat sebagai penyerang klub Serie A Bologna. Musim lalu bersama dengan klub Bologna, Tij Dalinga mengemas 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan. Performa lebih gila dicatatkan Tij Dalinga saat membela klub Liga Prancis yakni FC Toulouse pada tahun 2023-2024. Saat itu dari 44 pertandingan, Tij Dalinga mengemas 19 gol dan 5 assist. Karena itu, jika penyerang tersebut diizinkan membela timnas Indonesia, betapa berbahayanya lini depan skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal kuat bahwa timnas Indonesia akan diperkuat dengan pemain naturalisasi di lini depan saat menghadapi laga uji coba melawan Kanada dan juga Lebanon pada September 2025 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir kepada awak media usai laga imbang 0-0 antara timnas Indonesia U23 kontra Malaysia U23. Menurut Erick Thohir, dua pemain anyar tersebut mempertajam lini depan timnas Indonesia. Tergantung proses nanti di pemerintah dan juga DPR. Saya minggu depan akan lapor ke Pak Presiden, membawa alternatif nama-nama, karena ini memang perlu dukungan dari pemerintah dan juga DPR, jelas Erick Thohir. Meski belum menyebutkan secara rinci siapa dua pemain tersebut, Erick menegaskan bahwa mereka adalah mengisi lini depan skuad Garuda, sektor yang saat ini masih jadi sorotan tajam di publik sepak bola nasional. Sudah saya sampaikan, mereka mengisi lini depan. Kalau lini belakang dan tengah, kita cukup bisa atasi dengan rotasi pemain, ungkap Erick Thohir. Sebelum dua pemain anyar tersebut diumumkan, Erick sudah memastikan bahwa striker muda ketua Indonesia Mauro Zylstra akan segera bergabung. Pemain yang kini berkuat FC London tersebut akan menjadi tambahan tenaga penting di lini serang timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Selain Mauro Zylstra, satu pemain lagi yang akan diproses adalah Milano Jonathan. Milano Jonathan lahir di Arnhem, Belanda, tepatnya pada 5 April 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya dan berasal dari Depok, Jawa Barat. Status keturunan inilah yang membuka peluangnya untuk dinaturalisasi. Karir sepak bolanya dimulai sejak usia dini di klub lokal Arnhem Boys, bahkan menarik perhatian klub profesional SBV Vitesse yang merekrutnya ke akademi mereka pada tahun 2014. Ia berkembang pesat di tim muda mulai di level U18, U21, sebelum dipromosikan ke tim senior pada tahun 2022. Penampilan apiknya di Vitesse menarik minat klub lain. Pada Januari 2005, Milano Jonathan resmi hijrah ke FC Utrecht dengan nilai transfer diperkirakan 5 miliar rupiah. Kabar menggembirakan datang dari dua pemain di sport timnas Indonesia, yakni Elkan Bagot dan juga Ivar Jenner. Keduanya kini tercatat resmi masuk dalam skuad utama klub masing-masing untuk musim 2025-2026. Elkan Bagot masuk dalam daftar skuad utama Ipswich Town, klub yang musim ini bermain di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Sementara itu Ivar Jenner tercantum dalam skuad utama FC Utrecht, tim Eredivisie ataupun Liga Utama Belanda. Musim lalu keduanya belum menjadi pilihan utama di tim senior. Ivar Jenner lebih banyak tampil bersama dengan tim muda Utrecht, sementara Elkan Bagot menjalani masa peminjaman di klubnya Blackpool FC. Namun perjuangan keduanya tidak sia-sia. Musim ini baik Jenner maupun Elkan Bagot mendapatkan kepercayaan lebih dari pelatih tim utama masing-masing. Setelah berusaha begitu lama, keduanya terdaftar sebagai pemain inti di tim utama klubnya masing-masing, tulis akun goalmedia.com. Langkah ini tentu menjadi bagian segar bagi timnas Indonesia, mengingat keduanya merupakan pilar penting dari lini tengah dan juga lini belakang skuad Garuda. Dengan tampil reguler di level klub, performa mereka di level internasional diharapkan meningkat signifikan. Perjalanan dua pemain ini bukan tanpa tantangan. Elkan sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub kasta bawah untuk menambah menit bermain, sementara Ivar Jenner bersabar menanti peluang di tim muda Utrecht. Bukan tidak mungkin juga bisa sama seperti musim lalu, tapi kita support dan juga doakan saja yang terbaik, kata akun media sosial.